kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang telah mempersatukan. Dan kami meyakini Tuhan, kami sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami berdiri di hadirat para hamba Tuhan dan keluarga. Doa kami bersama-sama kiranya Engkau sendiri Tuhan akan memberkati menuntun upacara yang kudus ini ke dalam tangan kekuatan kuasa nama Yesus. Kami sudah mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu silahkan duduk. Baiklah kita akan mendengar pengakuan dari mempelai pria. Saya Daniel Adrianto bersedia menerima engkau, Ade Melinda Dasmasela, dan berjanji mau mengasihi engkau sebagai istriku, seperti aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku, sampai maut memisahkan kita berdua. Saya berjanji menerima engkau sebagai istri yang sah, satu-satunya dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji akan memelihara, mendidik, dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan olehnya dengan penuh kasih sayang, dan sedini mungkin membawa mereka mengenal dan menyembah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu sudah mendengar suatu jawaban yang begitu mantap ya, sebab mempelai pria akan menerima mempelai wanita menjadi istri satu-satunya yang sah di hadapan Allah. Dan tiba saatnya Bapak Ibu akan mendengar pengakuan dari mempelai wanita. Saya Ade Melinda Dasmasela. Saya Ade Melinda Dasmasela. Bersedia menerima engkau Daniel Adrianto. Bersedia menerima engkau Daniel Adrianto. Dan berjanji mau mengasihi engkau. Dan berjanji mau mengasihi engkau. Sebagai suamiku. Sebagai suamiku. Seperti aku mengasihi diriku sendiri. Seperti aku mengasihi diriku sendiri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Seumur hidupku. Sampai maut memisahkan kita berdua. Sampai maut memisahkan kita berdua. Saya berjanji menerima engkau. Saya berjanji menerima sebagai engkau. Suami yang sah. Sebagai suami yang dan sah. satu-satunya dalam segala hal. Dan satu-satunya dalam segala hal. Baik dalam suka. Baik dalam keadaan suka. Maupun duka. Maupun duka. Atau keadaan kelimpahan. Atau dalam keadaan kelimpahan. Maupun kekurangan. Maupun kekurangan. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Maupun sakit. Maupun sakit. Saya berjanji akan memelihara. Saya berjanji akan memelihara. Mendidik. Dan bertanggung jawab. Akan anak-anak yang saya lahirkan. Akan anak-anak yang akan saya lahirkan. Dengan penuh kasih sayang. Dan sedini mungkin membawa mereka. Untuk mengenal. Dan menyembah Allah Bapa. Dan Anak. Dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, Bapak Ibu sudah mendengarkan dan sudah menyaksikan pengakuan kedua mempelai. Tiba saatnya mereka akan membuktikan dengan menyematkan cincin. Dan biarlah
kita akan melihat bersama-sama dan menyaksikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Inilah pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Firman itu yang menyelamatkan kami. Firman itu yang menuntun langkah kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami rindu akan Engkau sendiri akan meletakkan urapan-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menikmati firman itu tersurat dalam pribadi kami. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, kami sambut berkat urapan yang baru yang datang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua. Yuk jangan tegang ya. Tadi boleh tegang. Sekarang jangan tegang. Santai saja. Alkitab diberikan untuk dibuka dan dibaca. Saya mau ngetes saudara. Suka baca Alkitab apa enggak kentara nanti ya. Oke. Yang pertama uji cobanya kepada yang lebih lama ikut Tuhan siapa? Dua-dua lama. Wah, penilaiannya lebih kejam. Ya, jadi kalau sampai tidak bisa buka Alkitab, dides ya. Oke. Yang pertama kita akan mendasari firman Allah dengan kitab Ratapan pasal 3. Ya, uji coba dia pernah buka kitab ini enggak? Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Enggak apa-apa kalau masih gini-gini enggak apa-apa, itu Alkitab baru soalnya ya. Masih dimaklumi. Oke, mempelai pria tolong baca ayat 21, mempelai wanita 22, 23 kita bersama bertiga ya. Oke. 21
Iya, sama-sama bertiga. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau mau bahagia, ya, kalau mau bahagia, semua kita kepingin ya bahagia. Halo, kepingin ya, walaupun sudah berapa puluh tahun menikah, wah saya yakin ya kita kepingin tetap bahagia. Ternyata rahasia yang pertama, semua kita harus menyadari tiap hari dikatakan di sini berkat rahmat Allah itu selalu baru. Amin. Bukan sesuatu yang basi, bukan kemarin atau dulu, tetapi setiap hari. Saudara, sejak tahun 71 saya pemegang kunci gereja untuk doa pagi. Setiap jam 4 pagi saya selalu sudah siapkan diri untuk menyembah kepada Tuhan. Karena saya tahu betapa pentingnya. Ada rahmat baru. Ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Tiap pagi saya mau tangkap itu. Ada amin? Itu tergantung kita. Karena firman tidak pernah berubah. Yang berubah itu manusianya. Sampai tadi pagi saya masih doa pagi. Ya, walaupun saya harus berangkat agak awal. Tapi saya selalu tetapkan untuk diri. Ada berkat yang baru. Ada rahmat yang baru, saya tidak mau kehilangan itu. Saya harus tangkap itu dan terima. Sepanjang hari saya akan hidup di bawah kasih karunia. Mempelai, ini nasihat buat Anda berdua. Oke, Anda sudah mendapatkan istri sudah mendapatkan suami. Kebahagiaan itu menjadi sempurna apabila Anda mengawali dengan hari bersama dengan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, kita akan melihat rahasia berikutnya. Terdapat di dalam Amsal pasal 3. Oke, mempelai wanita sekarang yang buka Alkitab. Mungkin karena HP saudara, jadi tidak pernah buka Alkitab ya. Jadi sekarang dites saudara. Yuk, sudah ketemu? Wah, lebih cepat dari saya. Hebat kamu ya. Bagus. Oke, di dalam Amsal pasal yang ketiga, kita akan baca 2 ayat. Saya akan baca ayat 5, 6 sama-sama. Firman Tuhan katakan, kalau saudara ingin berbahagia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayo sama-sama 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada amin. Saudara, kebahagiaan itu bukan karena duit. Amin. Kok abot? Siapa bilang saya perlu duit? Apa begitu? Kebahagiaan adalah waktu saudara mengakui dalam setiap langkah saudara, tidak salah kita dipercaya untuk menjadi kaya, tetapi akui semua itu datang dari atas. Yuk kita lihat satu contoh yang sangat mengagumkan. Kita melihat dalam satu pengakuan dari pemazmur Daud, 1 Tawarikh. Sekarang mempelai pria. Kelihatannya mereka ini teruji saudara. 1 Tawarikh 29. Terima kasih Mas Daniel. Ibu berbangga punya anak bisa buka Alkitab. Padahal setiap saat pakai HP. Mele gampangnya gitu Pak. Tapi kalau buka Alkitab ini diuji sekarang. Ternyata lulus. Terima kasih Daniel ya. Oke, 1 Tawarikh 29. Ada 3 ayat yang akan kami baca. Yang pertama itu ayat 12. Mempelai pria akan baca. 4 langsung melompat 14. Mempelai wanita 16 saya. Oke, 12. Oh, yakin? Hello? Amin. Kekayaan dan kemuliaan berasal dari atas. Jangan lupa itu. Halo? Ya, mari semua meyakini. Kalau saudara sudah yakin, seyakin-yakinnya, saudara tidak akan
pengaruh, enggak punya duit tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu kuncinya. Oke, terus. Sebab siapakah aku, ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya, sampai di situ dulu sebelum saya masuk di ayat yang 16. Bapak Ibu, orang menjadi kaya itu tidak salah, tidak ada hukumnya. Tetapi satu hal yang kita harus belajar benar-benar hari ini. Menyadari, mengakui semua itu berasal dari atas. Ada amin? Semua yang kita ada, semua yang kita dapat itu berasal dari yang di atas. Itu firman. Dan kebenaran berikutnya mengatakan, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tangan Tuhan sendiri dan punya Tuhanlah segala-galanya. Katakan amin. Ya, punya Tuhanlah segala-galanya. Kita lahir ada yang pakai kalung? Mungkin ada bayi ajaib gitu. Semua kita tanpa bahan, telanjang. Tetapi kalau saudara sekarang, saya punya arloji. Saya lahir tidak pakai arloji. Betul ya? Sekarang saya punya. Datang dari atas. Semua yang kita ada, semua yang saudara ada sekarang berasal kelimpahan apapun, sumbernya cuma satu. Datang dari atas. Oke, yang berikutnya. Rahasia kebahagiaan yang berikutnya terdapat di dalam Yeremia 17. Mempelai wanita. Ya, 17. Silakan buka Yeremia 17. Tidak boleh dikasih kerpaan ya. Dites kok. Yeremia 17. Ayo wes, kepingin kasih tahu buah hatinya. Nggak boleh ya. Ya, di wasiat lama non, bukan di baru. Yeremia 17. Oke, dibantulah, nanti nangis dia. Bantu dong Daniel. Sudah ketemu. Oke, terima kasih Melinda. Yeremia 17, rahasia yang ketiga dikatakan di dalam ayat 7. Saya akan baca ayat 8, 2 mempelai akan baca dengan suara keras dan penuh keyakinan. Rahasia kebahagiaan ketiga adalah dikatakan dalam ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Oke, akibat dampaknya silakan baca bersama. Yang keras ya supaya semua dengar. Amin. 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 Wih, dampak akibatnya luar biasa ya. Apa rahasianya saudara? Andalkan Tuhan. Jagoan saudara itu Tuhan. Amin. Saya buktikan dengan satu kisah yang sangat memberkati hidup saya pada waktu yang lalu. Saya waktu pertama kali ngerti kisah ini, saya bilang, oh hebat Tuhanku. Ya, yuk kita lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17. Karena begini, karena tadi kan dia setengah lulus. Oke, sekarang kamu lagi. Melinda lagi 1 Samuel 17. Apa yang firman Allah memberitahu kepada kita? Yuk kita akan lihat rahasia yang keempat. Sudah? Pintar, 150. Kita akan baca ayat 45 sampai dengan ayat 47. 45 saya baca, 46 dibaca mempelai berdua, ayat 47 kita bertiga.
Firman Tuhan katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46 mempelai berdua. Ya, perhatikan baik-baik apa yang ditujukan oleh Allah pada waktu saudara mengandalkan Tuhan. Lihat pernyataan ayat 47 sama-sama kita baca. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara perhatikan baik-baik, ini kisah sekolah minggu yang sering kali kami dengar. Tetapi ini merupakan firman yang sangat luar biasa. Pada waktu saudara menghadapi segala kenyataan hidup, andalkan Tuhan. Jagoan kita Tuhan. Ada amin. Sehingga apapun masalah yang harus saudara hadapi, dipastikan terselesaikan. Karena Tuhan yang bekerja. Itu penting saudara. Rumah tangga jangan pikir selalu it's okay. Ya, ada gelombang, ada terpaan-terpaan macam-macam. Andalkan Tuhan. Dipastikan saudara bisa melewati semuanya. Amin. Oke, rahasia terakhir kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes 2. Apa yang firman Allah memberitahu kepada kita? Rahasia berikutnya terdapat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama saya baca, tolong kita akan baca sama-sama ayat 2. Firman Tuhan katakan pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Apa yang firman Allah kasih tahu ya? Yuk ayat 2 sama-sama 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, saya harap saudara dalam hidup keseharian undang Yesus. Agar dia masuk di dalam kehidupan keluargamu. Setuju? Amin. Undang dia. Ajak dia turut bekerja dalam segala gelombang kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Saudara mari. Itu rahasia 4 kebenaran yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Merupakan rahasia hidup berbahagia. Selalu mengundang Yesus masuk di dalam rumah tangga saudara. Saya selalu kalau ngajar sama jemaat ya. Saya juga guru sekolah minggu sampai hari ini. Sudah 50 berapa tahun saya mengajar guru sekolah minggu. Tapi tetap saya cinta sekolah minggu. Dan ternyata saudara, saya waktu selalu mengajar mereka saya katakan. Kalau kamu mau buka toko jangan asal buka lah. Buka dalam nama Yesus. Aku ingin engkau turut bekerja di dalamnya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ada amin. Mari kita belajar menghidupi benih firman Allah. Dan dukung tetap keluarga muda ini di dalam doa. Supaya mereka menikmati kesempurnaan kebenaran ini terjelma dalam hidup. Sekali lagi kami berdoa. Bapa Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau sendiri Tuhan turut bekerja di dalam upacara ini. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Dan pada pagi hari saat ini Tuhan kami belajar menyerahkan keluarga muda ini. Untuk menikmati benih-benih firman Allah. Untuk menyatu dengan kehidupan mereka. Dalam perjalanan kehidupan mereka kami rindu Engkau turut bekerja di dalamnya. Dalam nama Yesus kami angkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Your heart is for me. Your ear is listening.
my covering. I've never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer, and I know I never walk alone. You're always faithful. You're strong and able. I'm lifting my head. In you I find help. You're my providence. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. No, I never will. Comforter, counselor. 'Cause every hour, every minute, you have always been there. You are faithful, and you always will be. In every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful, and you always will.